Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas strategi dividen investing ya teman-teman. Terutama godaan-godaannya dan potensi kedepannya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai trading atau scalping, teman-teman tuh akan habis waktunya di melihat chart, melihat grafik, melihat harga yang naik turun gitu. Tapi teman-teman akan kehilangan potensi yang lebih besar, yaitu ketika portofolio teman-teman tumbuh ya. Jadi tumbuhnya portofolio teman-teman itu jangan tergantung pada harga sahamnya, tetapi dilihat dari jumlah lotnya teman-teman. Kalau sudah fokus di strategi dividen investing, kemudian kita bidik suatu saham, nah sudah fokus aja di situ, nambah lot gitu. Jadi nggak usah terbebani dengan harga saham yang naik turun gitu. Nah, kalau jumlah lot teman-teman sudah mencapai tahap tertentu, jumlah tertentu, yang tentu saja yang jumlahnya besar ya, maka ketika dapat dividen itu cuannya manis banget teman-teman. Manis. Beda banget dengan teman-teman harus trading scalping ya. Coba kita lihat ya. Saham ADI ini ya, saham ADI ini kan lihat nih pergerakannya itu ya. Naik turun ya seperti itu. Oh ini kok agak error nih, Pak. Nah, ini delay ya. Kita lihat, kita buka yang lain ya coba. Oh, biasanya nggak delay ya, ini kok delay ya. Nah ini ya. Nih, coba kita lihat nih. Harganya naik turun seperti ini ya. Ini tadi itu terendah di 9.025, kemudian dibukanya 9.525, kemudian turun, sempat naik ke 9.775. Nah ini kan pusing teman-teman ya. Kalau teman-teman trading, scalping itu pusing ya, ngurusin kayak gini ya. Dan nanti cuannya cuma 1%, kadang 2%, kadang cut loss 2%, 3% atau 5% cut loss. Hidup teman-teman akan habis di sini. Tapi coba kalau teman-teman, saya fokus ya, saya pengen punya saham ADI jumlah misalnya 100 lot. Ya udah, kita fokus saja nambah jumlah lot. Ketika saham ADI misalnya sekarang turun ya, walaupun ini masih ada potensi turun lagi ya, tapi eh, kita fokus aja nambah lot. Udah, aku punya duit tambah lot, satu lot misalnya satu lot ini kan 900.000, kalau dua lot ya 1,8 juta. Ya udah nambah satu lot, dua lot, tiga lot. Nanti sampai tiba-tiba kita udah punya 100 lot saham ADI. Kan lumayan teman-teman. Apalagi kalau bisa sampai punya 500 lot saham AAD dengan potensi yang kemungkinan harga sahamnya ke depannya bisa naik, bisa sampai 15.000 atau 20.000 ya, tergantung ya. Tergantung kondisi pasar, juga tergantung kondisi harga komoditas. Maka ketika ini bagi dividen, dividennya kan lumayan besar teman-teman. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin ini ya. Ini harga sahamnya kemarin sempat naik ya di 11.000 ya. Misalnya teman-teman terlanjur ya beli di 11.500. Misalnya beli 10 lot misalnya ya, kali 100. Berarti kan 11 juta ya, 10 lot. Nah, sekarang kan harganya turun ya ke 9.500 ya misalnya. Ya 9.150. Ya udah beli aja lagi. Beli 10 lot kali 100. Beli lagi 9 juta. Ini udah rata-rata harga saham teman-teman sudah berubah teman-teman. Ya, rata-rata harganya sudah berubah dari 11.500 jumlah 10 lot, sekarang 9.150 jumlah 10 lot. Nah, rata-ratanya udah 10.300 ya. Kalau nanti ini harga sahamnya naik ke 11.000 aja teman-teman udah cuan. Dan ini total lot kita sudah bertambah 20 lot dari sebelumnya 10 lot. Itu nggak usah pusing-pusing. Kalaulah nanti bagi dividen ya, saham ADI ini bagi dividen,
10% aja, 10% dari 20 lot atau dari 100 lot itu akan lebih besar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nggak usah pusing-pusing ya, ini mau tak jual, mau ini, nggak usah, mending hold aja ya. Nah ini juga saham Adaro misalnya. Adaro. Saham, saham Adaro itu sekarang harganya berapa itu? Nah turun kan 2.500. Ya karena wajar lah dia sudah naik lumayan tinggi nih. Sampai 2.700. Ya harga wajarnya kan Adaro mungkin di sekitar 2.000-an ya. Turun. Dan ini potensi turun lagi mungkin masih ada ya di sekitar 2.300 atau 2.400. Nah, teman-teman tinggal jumlah lotnya aja yang difokus ya. Fokus jumlah lotnya saja. Nanti kalau bagi dividen itu akan mantap ya. Jadi punya saham dan kita tenang ya, nggak usah mikirin harga sahamnya naik turun, kemudian jual beli ya. Pagi buka chat, langsung entry. Saya dulu juga pernah teman-teman seperti itu ya. Misalnya pagi itu sebelum jam 9 ya, langsung lihat kira-kira harga sahamnya nih harga berapa. Saya langsung ngantri beli. Misalnya nih kayak misalnya penutupan harga Adaro kemarin kan di 2.610. Wah, besok tuh kayaknya turun nih. Kita langsung pagi itu udah antri di 2.500, 2.540, di 2.510 kayak gitu kan antri. Terus nanti begitu naik ternyata kita sudah antri jual. Dan itu pusing teman-teman. Bener-bener pusing. Kalau teman-teman apa itu menghabiskan banyak waktu dan kalau teman-teman nggak sabaran mungkin ya portofolionya akan cepat habis karena kita cuan 1% 2% udah dijual. Tiba-tiba ada krisis langsung turun sampai jauh, apalagi kalau sahamnya saham-saham gorengan ya, saham-saham gorengan ya seperti misalnya apa ya, Kutu sekarang masih berapa harganya. Nah saham Kutu, terus saham apa friend. Nah saham-saham seperti ini kalau teman-teman main di sini itu udah habis ya, waktunya habis, kemudian terjebak di situ minus sampai 30%, 40% ya akhirnya dana kita mandek di situ. Tapi kalau teman-teman fokus di saham-saham yang fundamental bagus ya seperti saham-saham sektor perbankan misalnya BCA, BRI, ya udah fokus di jumlah lotnya saja ya. Saat saham itu turun kita beli lagi. Kalau nggak ada ya udah tunggu sampai nanti pembagian dividen atau sampai dapat dividen sampai punya duit lagi gitu baru beli lagi. Gak usah pusing-pusing ya kayak BRI ini aja ya. BRI ini kan tuh udah turun terendah di 4.100-an lah ya, 160, 170. Nah ini sudah sempat naik, kemudian koreksi. Nah ini koreksi seperti ini ya teman-teman bisa beli ya teman-teman. Walaupun masih turun lagi, tapi fokus kita kan di jumlah lotnya. Kita cek nih, oh ini teknikalnya masih sell, masih strong sell, ya udah ditunggu di bawah ya. Kemungkinan dia akan turun. Ya udah ditunggu aja misalnya di sekitar 4.200 atau 4.100. Nah, nanti kalau ini mantul ya, ini lihat teman-teman. BR ini kalau mantul nih dari harga 4.000 dia bisa naik sampai 5.000. No, 5.375. Jadi naiknya tuh 1.000 poin ya, 25%. Ini coba ini dari tahun berapa ini 4.000 nih? Ini Juni 2024, September 2024. Jadi dalam waktu 3 bulan dia naik udah lumayan. Dan sekarang koreksi dalam segini. Ya, nanti kalau potensi naik ya lumayan. Coba teman-teman fokus di lot. Berarti kan harga rata-rata yang teman-teman punya itu kan harga rata-rata yang murah. Nah, jadi tinggal di hold aja nanti sampai harganya naik misalnya ke 5.000 atau bahkan balik lagi ke 6.000 kan mungkin saja ini. Nah, kalau teman-teman misalnya saham BTBA, ini juga bagus teman-teman. Walaupun harga sahamnya naik turun nih, tapi kan ini dividennya cukup besar. Dividennya cukup besar, terus nanti setiap bagi dividen
kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Ini lihat nih, PTBA itu sudah turun dari bulan September kemarin 3.180, turun sampai 2660. Nah, ini sudah naik lagi. Mulai koreksi. Nah, ini kalau teman-teman fokus di jumlah lotnya aja, udah. Tambah lot. Nanti mendekati bagi dividen, dia akan melesat, teman-teman. Ini coba bagi dividennya itu bulan apa? Nah, ini ya, sekitar bulan April. April atau Mei ini? Mei. Nah, nanti mulai bulan Februari atau Maret atau Januari itu udah naik. Ini coba. TBA kemarin tuh mulai Desember udah naik, teman-teman. Jadi pertengahan Desember tuh mereka mulai naik sampai Januari pertengahan koreksi sedikit, habis itu naik lagi tinggi. Jadi kalau teman-teman mau hold saham-saham yang seperti ini itu lebih tenang, lebih santai, tinggal fokus nambah lot. Fokus nambah lot, nanti dapat dividen, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Udah fokus itu aja, nggak usah trading, scalping yang buang-buang waktu. Dan ujung-ujungnya nanti portofolio teman-teman akan cepat habis. Apalagi kalau teman-teman main pakai margin, pakai uang panas, saham-saham gorengan lagi, aduh, habis lah waktu teman-teman habis, kemudian dana teman-teman juga akan habis. Jadi itu ya, nggak usah galau ya ketika kita pegang suatu saham yang bagus, harga sahamnya turun, itu nggak masalah. Tambah aja lotnya, tambah. Oke itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan ya klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung ya. Kita bisa bahas lebih detail tentang beberapa saham. Bisa juga bedah portofolio. Bedah portofolio ya. Biayanya murah aja untuk traktir kopi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.